yang terhormat, Dewan Juri, yang saya hormati, para peserta lomba, serta hadirin yang berbahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, sebagai insan pemuja Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, izinkan saya memanjatkan rasa syukur saya karena atas kemurah hatian beliau saya dapat berdiri di sini dalam keadaan sehat dan membahagiakan. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kalimat bijak yang saya kutip dari Ridwan Kamil yang mengatakan, tugas maha besar generasi kita adalah mewariskan toleransi, bukan kekerasan. Demikianlah sekiranya yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dalam pidato saya yang berjudul Tantangan dan Restorasi dalam Menciptakan Generasi Milenial dengan Pendidikan Karakter guna menyongsong era globalisasi. Beranjak dari judul yang saya angkat tadi, sampai saat ini saya masih bertanya-tanya, apakah mental kita begitu lemah sehingga banyak kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh generasi muda? Berapa banyak siswa yang tega menganiaya orang tua, guru, mengancam, mencuri hanya karena ingin terlihat keren demi sebuah gengsi? Ingatkah Anda dengan satu kasus di Gresik? Seorang murid yang menantang gurunya saat diingatkan tidak boleh merokok. Saya sangat miris menyaksikan hal-hal negatif yang terjadi saat ini, saudara-saudara. Beberapa kasus yang terjadi merupakan tamparan keras bagi dunia pendidikan di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah demoralitas generasi muda. Salah satu caranya adalah penanaman pendidikan karakter. Dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2018 pasal 2 disebutkan bahwa penguatan pendidikan karakter dilaksanakan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Soekarno menyatakan bahwa tugas berat bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan adalah membangun karakter bangsa. Apabila pembangunan karakter bangsa ini tidak berhasil, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli. Hadirin yang saya banggakan, nyatanya Permendikbud yang mengatur tentang pendidikan karakter bagai jalanan di sisi kota tidak semulus yang kita bayangkan. Fenomena kecenderungan perilaku dan kepribadian generasi muda sekarang ini semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila dan kehilangan jati diri sebagai suatu individu yang berakar dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kondisi faktual saat ini yang menggerus kepribadian generasi muda seperti hilangnya identitas budaya bangsa, tawuran pelajar dan mahasiswa, narkoba, seks bebas, fenomena geng motor,
kekerasan, dan degradasi moralitas menyadarkan kita bahwa pendidikan karakter harus terus digalakkan. Lemahnya ketahanan budaya pada generasi muda juga dapat ditunjukkan dengan terjadinya gejala krisis identitas sebagai akibat melemahnya norma-norma lama dan belum terkonsolidasinya norma baru. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya sikap ambivalensi dan disorientasi tata nilai. Disorientasi tata nilai ditambah dengan tumbuh suburnya semangat kebebasan dan permisif mengakibatkan menguatnya budaya hedonis para generasi muda. Lantas, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Jika peraturan saja sudah termuntahkan, kita harus segera mengambil langkah yang saya sebut dengan istilah darurat sadar. Darurat yang berarti keadaan mendesak yang harus segera ditanggulangi. Sedangkan sadar merupakan sebuah akronim yang saya susun, yaitu S. Santun. Generasi muda harus memiliki budi yang baik, menjaga sikap yang sesuai dengan norma dan budaya bangsa. Saling menolong merupakan sikap yang tidak boleh ditinggalkan. Jangan menjadi generasi yang individualis, apatis, dan intoleransi. Yang kedua, A. Aktif. Generasi muda harus aktif mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Aktiflah mencari informasi yang valid, bukan hoax. Aktif mengikuti kegiatan sosial, menemukan hal-hal baru yang dapat membangun bangsa. Yang ketiga, D. Dedikasi. Dedikasi merupakan sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, waktu demi tujuan mulia. Apa yang bisa kita dedikasikan sebagai generasi muda? Kita bisa menggunakan tenaga kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, seperti membersihkan lingkungan, menanam pohon, dan membantu warga yang terkena musibah. Kita juga bisa mendedikasikan pikiran kita untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Menemukan ide kreatif untuk mendaur ulang sampah, penemuan obat-obatan, dan inovasi produk. Kita juga bisa menggunakan waktu yang kita miliki sebaik-baiknya untuk belajar dan meningkatkan skill. Yang keempat, A. Awas. Awas adalah waspada. Generasi muda tidak boleh lengah dan terbuai terhadap perkembangan zaman. Saat ini, musuh kita bukan lagi para penjajah, melainkan teknologi yang dapat merusak pikiran dan tingkah laku kita apabila kita tidak bijak menggunakannya. Kita boleh saja pintar menggunakan teknologi, tetapi jangan lupa untuk tetap waspada terhadap dampak negatif yang akan terjadi di baliknya. Dan yang terakhir, R. Reposisi. Generasi muda perlu mereposisi perilaku, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saatnya generasi muda mereposisi perilaku dengan meninggalkan budaya hedonis dan budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Peran inilah yang harus aktif dimainkan oleh generasi muda di tengah berbagai persoalan masyarakat yang mulai terlepas dari jati diri dan identitas sebagai bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati,
Generasi muda merupakan akar bangsa pada masa mendatang. Oleh karena itu, kita harus berperan sebagai agent of change atau agen perubahan dan agent of social control atau agen pengawas sosial dalam masyarakat. Tantangan ini harus kita hadapi dengan penuh keberanian, ketekunan, dan kekuatan mental. Ayo kita tunjukkan bahwa kita bukan generasi yang pengecut. Kita bukan generasi kerdil yang bersembunyi saat musuh menyerang. Mari kita lawan tindakan-tindakan yang dapat merusak bangsa ini. Ingat satu hal, saudara-saudara, kita terlahir dari nenek moyang yang pemberani dan terhormat. Jangan kita hancurkan dengan perbuatan tercela dan karakter yang ruai. Hadirin yang saya cintai, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan saya tadi dapat bermanfaat bagi kita dan memacu kesadaran generasi muda akan pentingnya pendidikan karakter guna menyongsong era globalisasi. Tak lupa saya memohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Gemilang generasi muda, jayalah penerus bangsa. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.